Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, dan seluruh teman-teman di kantor Ghazwa TV dan seluruh karyawan dan staf Ghazwa Enterprise di Jalan Raya Condet. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu, dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan tetap membahas tematik karena ada sebuah perkara yang sangat kita butuhkan untuk kita pelajari, yaitu bagian dari amalan-amalan hati, di mana seseorang ketika memperhatikan amalan hatinya, maka ini adalah perkara yang sangat afdal, sangat utama. Karena keselamatan seseorang itu tergantung dari seberapa selamat hatinya. Kelak dia akan membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kalian, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dari amalan hati kita. Dan salah satu amalan hati kita yang sangat kita perlu untuk ketahui dan perlu kita pelajari dengan baik dan perlu kita amalkan, yaitu sebuah amalan hati bernama kesabaran. Teman-teman sekalian, kita hidup di dunia ini bagikan hidup di tengah samudra yang sangat luas dan sangat dalam. Samudra yang penuh dengan lautan ini tidaklah dipenuhi dengan air yang tenang, melainkan suatu saat dia akan datang dengan gelombang yang sangat besar. Bahkan akan menjadi sangat dahsyat ketika badai datang. Maka seseorang yang terombang-ambing di samudra luas ini perlu sesuatu sebagai pegangannya. Kita lihat saja, kalau kita berada di kolam renang atau lautan, kita pasti mencari sesuatu untuk kita pegang. Sebagai tonggak atau sebagai pilar sandaran kita, atau sebagai pegangan kita. Orang yang terombang-ambing di lautan pun akan mencari suatu pegangan sehingga dia tidak akan tenggelam. Ikhwani wa akhwati fillah. Seorang muslim dan muslimah, dia perlu memiliki pilar dari pilar-pilar kehidupan yang menjadi lambang kebahagiaan dan keselamatannya. Maka seorang muslim dan muslimah, dia sangat memerlukan 3 dari pilar-pilar yang akan menunjang kebahagiaannya. Coba lihat, ketika seseorang berada di dalam kenikmatan, dia perlu pilar apa di sini? Dia perlu pilar kesyukuran. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia harus mengetahui pilar kesyukuran yang dengannya dia bisa berpegang. Ketika seseorang berada dalam suatu ujian dan cobaan misalnya, maka seseorang perlu berpegang kepada pilar kesabaran. Dan kadang seseorang itu jatuh dalam dosa dan kesalahan, jatuh dalam kekeliruan, maka dia memerlukan pilar istighfar dan pilar taubat. Inilah 3 pilar dari pilar-pilar yang akan menjadi lambang kebahagiaan seseorang ketika dia mempunyai 3 pilar ini dalam kehidupannya. Dan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Amalan hati yang sangat agung, dari perkara yang sangat indah, yang bisa menghiasi kehidupan seorang hamba, yang dengannya dia bisa meraih seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kalau dia amalkan ini, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, bahkan berlipat-lipat. Dan itulah teman-teman sekalian yang namanya kesabaran.
Jawaban dari setiap pertanyaan, setiap masalah yang mendera seseorang. Kenapa ini dijadikan jawaban bagi setiap pertanyaan orang yang bertanya? Jawaban bagi setiap masalah yang mendera seseorang. Sedikit-sedikit kalau ada pertanyaan, ada masalah ditanyakan kepada seorang ustadz, seorang alim. Jawabannya satu, sabar. Kenapa? Jawaban itu sangat masyhur. Setiap kali ada pertanyaan datang, karena di balik kesabaran itu ada jawaban. Di balik kesabaran ada jawaban. Di balik kesabaran ada solusi dan jalan keluar yang tidak mampu dijangkau oleh nalar-nalar manusia. Bahkan di luar akal-akal manusia yang begitu terbatas. Jalan keluar yang sangat indah, yang terkadang kita pun tidak menyangka bahwa ternyata begitu indahnya buah dari kesabaran ini. Makanya teman-teman sekalian, pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, bukalah surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kesabaran saya ini punya batasnya. Salah. Orang-orang yang bersabar itu malah disempurnakan pahalanya sama Allah tanpa batas. Berarti kesabaran itu tidak ada batasnya. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu sabar? Ini perlu kita ketahui dulu. Apa sih definisi dari sabar itu? Secara bahasa, sabar itu, ini secara bahasa Arab ya. Sabar itu adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u. Artinya dia menahan atau dia mencegah. Ya. Al-habsu itu berasal dari kata habasa yahbusu, yang berarti dia menahan atau dia memenjarakan atau dia mengasingkan. Ya. Sedangkan al-man'u itu berasal dari kata mana'a yamna'u, yang artinya dia mencegah. Baik. Itu tadi secara bahasa. Adapun secara istilah datang dari definisi oleh para ulama. Secara istilah, sabar itu dimaknai sebagai habsul lisani anit tasyakki wa tasakhuti wan nafsi anil jazai wal jawarihi an latmul khududi wa syaqqil juyub. Artinya apa? Kemampuan seseorang untuk menahan lisannya. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk menahan lisannya, mengendalikan jiwanya atau dia mengendalikan dirinya, serta menahan anggota tubuhnya dari memukul wajah dan merobek kerah bajunya. Baik, saya jelaskan dulu sedikit yang terakhir ini supaya tidak bingung. Penyebutan memukul wajah dan merobek kerah bajunya ini, itu dalam definisi ini terkait dengan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum Islam datang. Nah, sebelum Islam datang, ketika seseorang di masa Arab jahiliyah dulu, kalau ditimpa musibah berupa kematian misalnya dari orang-orang yang dia cintai atau keluarganya, mereka ini menunjukkan perilaku memukul-mukul wajah. Dia pukul-pukul wajahnya, dia robek kerah bajunya. Ya, ini dilakukan sebagai wujud apa? Wujud kesedihan yang sangat mendalam. Baik. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan definisi ini, sabar ini memiliki 3 unsur pokok. Ya, ini yang perlu antum ketahui dulu. Supaya mengetahui bagaimana caranya sih kita itu bisa bersabar. Karena judul dari tema kita ini adalah fikih bersabar. Maksudnya bagaimana caranya kita bisa bersabar. Yang pertama, sesuai dengan definisi tadi, harus ada pengendalian diri. Pengendalian diri atau pengendalian jiwa. Yang kedua, harus ada pengendalian lisan. Dan yang ketiga,
harus ada pengendalian anggota tubuh. Taib. Berarti kesabaran seseorang itu akan tercermin dari sejauh mana tingkat dan kemampuan dirinya melakukan pengendalian terhadap 3 faktor tadi. Apakah dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu mengendalikan lisannya, dan dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Perhatikan baik-baik di sini teman-teman sekalian. Seseorang itu belumlah dikatakan bersabar manakala tangan atau kakinya masih melakukan aksi perusakan saat dirinya emosi, ya, atau menghadapi ketidakpuasan misalnya. Tangannya atau kakinya melakukan aksi perusakan atau melakukan sebuah aksi. Dia melakukan tindakan agresif misalnya. Seseorang juga belum dikatakan bersabar manakala dirinya ditimpa musibah, lantas lisannya mengeluarkan kata-kata kekufuran atau kesyirikan atau kata-kata tidak terpuji atau caci makian atau umpat-umpatan yang sejenisnya. Ya. Misalnya dia ketiban sesuatu nih, tangga. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Dia bilang sialan ini tangga dan sebagainya. Itu kata-kata yang tidak terpuji. Atau dia bilang, oh kurang ajar itu orang di sana. Ya. Taib. Seseorang juga belum bisa dikatakan bersabar saat dirinya didera musibah, lantas jiwanya goncang dan hilang kontrol. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Justru dia menampakkan marah atau sikap emosi. Ya, bahkan ada yang lebih dari itu. Terkadang orang dalam keadaan goncang atau dapat musibah gitu, ada orang yang malah terjatuh atau menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa besar. Bahkan ada yang menjatuhkan dirinya dalam dosa syirik, dosa bid'ah. Contohnya misalnya ketika datang ujian pada dirinya, dia menghadapi kesulitan hidup, lantas dia mendatangi dan meminta-minta kepada misalnya yang ada di dalam kuburan. Atau dia mendatangi dukun misalnya. Wala'udzubillah. Ada yang jatuh cinta misalnya sama seorang wanita. Ya, cintanya udah cinta setengah mati deh. Cinta banget, seperti tidak ada lagi orang selain perempuan itu di dunia ini. Karena cintanya nggak sampai, dia malah mendatangi dukun untuk mengguna-guna atau menyihir wanita itu. Ya, akhirnya dia berbuat kesyirikan. Baik, ada juga teman-teman dari yang sudah belajar misalnya, sudah hijrah misalnya, ya dia menghadapi cobaan, dia menghadapi ujian. Biasanya orang kalau habis berhijrah begitu, Allah akan uji dia, Allah akan uji keimanannya. Mungkin dia tinggalkan pekerjaannya yang haram, dahulu mungkin dia bergelut dengan riba. Akhirnya apa? Setelah dia hijrah, dia tinggalkan riba tersebut, malah Allah Subhanahu wa taala menguji dia, menguji keimanannya. Sampai di mana sih sebenarnya dia ingin taat? Akhirnya karena tidak mampu, tidak sanggup dia menahan ujian itu, akhirnya dia terjerumus kembali ke dalam riba. Atau dia terjerumus ke dalam khamar. Atau dia malah mencuri, dia merampok, membunuh. Atau dia berzina dan selainnya. Ya. Maka dari itu seseorang bisa dikatakan bersabar. Seseorang itu bisa dikatakan bersabar manakala dirinya mampu mengendalikan dan mengontrol emosinya, mengontrol lisannya, dan mengontrol segenap anggota badannya saat menghadapi musibah. Ya, dia tetap dalam garis ketaatan sambil dia bertawakal dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya. Oleh karena itu, kita akan bahas kesabaran ini mengambil rujukan dari sebuah risalah kecil, ya, tulisan kecil karya seorang ulama besar, seorang pembela sunnah, ya, dialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah kitab kecil yang saya ambil ringkasannya yang berjudul Qaidatun fis Sabr, kaidah-kaidah dalam bersabar. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah azani Allah wa iyyakum.
Ada satu hal yang harus dipegang teguh oleh kita semua sebagai hamba Allah. Dan ini menjadikan landasan keyakinan yang sangat kuat di dalam diri-diri kita. Dan menjadi suatu hal yang akan membangun jiwa seseorang. Menjadi jiwa yang sangat tangguh. Jiwa yang senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah. Apakah itu? Baik, teman-teman sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW yang Anda harus tanamkan di dalam hati. Ini menjadi pegangan antum dalam kehidupan ini. Bagi diri pribadi saya dan seluruh kaum muslimin. Apabila Anda mendengarkan ini, maka pelajari, maknai, dan camkan baik-baik dan peganglah hadis Nabi SAW ini. Sebuah hadis dari Suhaib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Seluruh urusannya itu baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin saja. Maksudnya ini hanya terjadi pada orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara. Ya. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Fakana khairul lah. Dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairul lah. Dan itu pun baik baginya. Subhanallah teman-teman sekalian. Berarti seluruh perkara mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Seluruhnya baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk hamba-hambanya yang beriman pada setiap keadaan dan situasi itu ada hal yang sangat terbaik. Maka orang-orang yang beriman ini akan selalu berada dalam kenikmatan, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Jadi apa saja yang menimpa seorang hamba dari kenikmatan maupun musibah, semua itu dihitung sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diberikan musibah yang paling berat yang pernah menimpa seorang manusia. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ini adalah seorang yang terkenal sangat kaya raya. Hartanya yang berlimpah ruah. Masya Allah, ternaknya saja, sapi, unta, kambing, kuda, keledai, semuanya jumlahnya tidak ada yang bisa menyainginya. Beliau termasuk juga juragan tanah di Bathniyah pada saat itu. Nabi Ayub ini terkenal sebagai orang yang sangat baik, sangat dermawan, menyayangi orang miskin. Beliau sangat suka memberi makan orang miskin, menyantuni para janda, membantu kaum du'afa. Dan beliau ini adalah orang yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullahu ma syafa'al. Allah menguji beliau dengan penyakit kusta. Kusta ada di seluruh tubuh beliau, sampai-sampai seluruh tubuh beliau terlihat cacing yang berjalan dengan aroma yang sangat baunya. Sehingga orang-orang pada menjauh dari beliau. Semua orang, bahkan keluarganya sendiri meninggalkan beliau. Istrinya yang masih sempat bertahan. Tapi akhirnya istrinya juga meninggalkan beliau. Ada yang tahu tidak berapa lama Nabi Ayub alaihissalatu wassalam mengidap penyakit ini? Ada yang tahu? Penyakit kusta di mana seluruhnya dapat ulat-ulat di tubuhnya. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Ayub ini, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam menderita penyakitnya selama 18 tahun lamanya. Masya Allah. Ada juga perkataan Ka'ab bin Malik bahwa Ayub ini menderita penyakit selama 7 tahun. Ya. Saking lamanya, beliau ini terlihat sampai kurus sekali. Kayak orang tulang yang berjalan tanpa daging ya. Sampai-sampai urat-urat dan tulangnya itu kelihatan. Ya. Namun kisah-kisah detail tentang penyakitnya dan lama penyakitnya ini banyak datang dari kisah-kisah Israiliyat yang kita tidak boleh mempercaya seluruhnya, tidak boleh kita mendustakannya. Tapi dengan kekuatan kesabaran, Masya Allah, Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa penyakit dan didatangi oleh syaitan yang menggodanya. Ya, maklumlah kalau orang yang kena musibah itu, syaitan itu selalu mendatangi manusia, percaya aja. Orang yang kena musibah, syaitan itu selalu mendatangi manusia dan menggoda mereka agar terjatuh dalam perkara-perkara dosa yang besar bahkan. Hanya saja
di lisan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam selalu terdengar dari lisannya, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi dan dialah yang berhak mengambil. Dengan kesabaran dan doa beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Coba dibuka surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 83 sampai 84. Surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 83 sampai 84. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang kisah Ayub. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau adalah Rabb yang maha penyayang dan dari semua penyayang." Maka apa kata Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ya. Taib. Lihat juga bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan pengikutnya di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Akibat dari kesabaran mereka, makanya Allah membinasakan Firaun setelah kesabaran bertahun-tahun yang dilakukan oleh Musa dan para pengikutnya. Seperti pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 137. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bumi bagian barat yang telah kami berkahi. Kemudian Allah berkata, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurnalah firman Rabbmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Maksudnya Allah menghancurkan Fir'aun itu, menolong Bani Israel. Kenapa? Disebabkan kesabaran mereka. Ya. Penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Maka Allah akhirnya menolong mereka. Antum ditindas, antum dizalimi, bersabar. Ini jawaban yang paling tepat. Karena ketika antum bersabar, misalnya antum menganggap pemerintah zalim ini dan sebagainya, bersabar. Karena di balik kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan skenario untuk menolong kita semua. Ya. Apa dikatakan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa dan Bani Israel ini sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun? Tidak. Bertahun-tahun. Lihat bagaimana buah dari kesabaran itu. Maka bagaimana pula dengan keadaan kita pada kehidupan sehari-hari kita? Seseorang bersabar menghadapi ujian yang dihadapkan padanya, maka dia akan menemukan hal-hal yang indah dan menakjubkan. Ya, baik. Teman-teman sekalian, mengapa sabar itu begitu penting? Pertama, karena kesabaran itu adalah pangkal dari sebab-sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Musibah yang menerpa apapun itu, pada hakikatnya akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan syaratnya. Apa syaratnya? Sabar. Pertolongan Allah berupa ampunan dosa itu akan datang apabila seseorang bersabar. Ya.
Seperti kisah Ayub dan Musa tadi. Baik. Dari Atha bin Abu Rabbah, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah kutunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, ya. Maka Ibnu Abbas berkata, wanita berkulit hitam itu pernah mendatangi Nabi SAW. Seraya berkata, sesungguhnya aku ini sakit ayan, ya, yang menyebabkan auratku itu selalu terbuka. Jadi setiap kali penyakit ayannya datang, ya epilepsi ya, itu auratnya selalu terbuka. Maka dia berkata, berdoalah bagiku, ya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila engkau menghendaki, maka engkau bisa bersabar, dan bagimu adalah surga. Dan kalau kamu menghendaki bisa berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan memberimu keselamatan, kesembuhan. Ya, jadi Nabi SAW ketika dihadapkan dengan perempuan ini, dia minta, ya Rasul, doakan saya supaya saya sembuh, supaya penyakit ayanku ini sembuh. Maka Nabi SAW berkata, ya kalau kamu mau bersabar, maka surga bagimu. Tapi kalau kamu menghendaki, kamu bisa berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yang mendoakan. Ya. Maka wanita ini berkata apa? Saya akan bersabar ya Rasulullah. Saya akan bersabar. Maka wanita ini berkata lagi, sesungguhnya auratku terbuka, maka berdoalah kepadaku bagi diriku agar aurat tidak terbuka. Maka akhirnya apa? Beliau berdoa untuk wanita tersebut agar sembuh. Ya, di sini bisa diambil pelajaran bahwa teman-teman sekalian, ada dua opsi ketika kita mendapatkan musibah. Pertama, yang paling pertama kita tempatkan adalah bersabar terhadapnya, karena pasti akan kita mendapatkan surga dan pahala yang sangat besar. Yang kedua, kita bisa meminta tolong kepada orang untuk mendoakan kita, yang masih hidup tentunya ya, bukan yang sudah mati. Kita meminta doa kepada orang yang masih hidup, yang kita bisa tahu bahwa orang ini orang saleh, yang bisa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka wanita tadi ini mengerti bahwa apa yang menimpa dirinya ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Teman-teman sekalian, pernah Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Beliau berkata, al-anbiya, para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayabtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji, perhatikan baik-baik teman-teman, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda balahu. Apabila agamanya kuat, perhatikan baik-baik, maka akan semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasiba dini. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Perhatikan ya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma'alahi khati'atun. Maka tidaklah seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan terus menerus. Dia berjalan di muka bumi, dia akan selalu mendapatkan cobaan dan ujian sampai dia dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang kedua, bersabar itu akan mewariskan surga baginya. Anas bin Malik pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadits qudsi ya, yang artinya apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar,
maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Mata saja yang hilang akan diganti oleh Allah dengan surganya, teman-teman sekalian, apabila bersabar. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Mengapa Allah mengambil perumpamaan mata di sini? Karena mata itu adalah salah satu karunia Allah yang sangat terbesar. Mata adalah pemberian Allah yang terbesar bagi seorang hamba. Bagaimana tidak? Dengan mata dia bisa melihat. Banyak orang yang masih bisa bersabar kalau kehilangan harta. Banyak orang yang masih bisa bersabar kalau kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya. Tapi sangat jarang orang bisa bersabar apabila dia kehilangan matanya. Maka kalau Allah mengganti mata yang Allah ambil saja dengan surga, bagaimana dengan hal yang lebih kecil dari itu, teman-teman sekalian? Yang ketiga, orang yang bersabar akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu akan datang pada seseorang dengan syarat apa? Dia harus bersabar. Terkadang ada di antara kita yang tertimpa musibah, kita menerima saja. Kita terima saja. Kita bilang qadarullah wa ma syafa'al. Tapi tidak sabar menjalaninya. Sehingga kita seringkali mendapati diri kita berkeluh kesah. Tidak hanya itu, kita akhirnya malas-malasan. Berharap agar musibah dan ujian itu berlalu dengan cepat. Tapi kalau tidak berlalu, maka kita pun putus asa. Ingat, coba dibuka di surah Asy-Syura, surah 42, ayat 32 sampai 33. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasha' yuskinir riha fayadhalna rawakida 'ala zahrihi. Inna fi dzalika la'ayatil likulli sabarin syakur." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung. Kalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Lihat teman-teman, bagaimana Allah akan memberikan pertolongan dengan menenangkan angin-angin itu dengan syarat apa? Syaratnya dia harus bersabar dan bersyukur. Ya, Allah akan menenangkan angin-angin itu kalau dia bersabar dan banyak bersyukur. Baik. Yang keempat, orang yang bersabar adalah orang yang benar keimanannya. Orang yang bersabar adalah orang yang benar keimanannya. Dan dia merupakan lambang dari ketakwaan. Coba dibuka di surah Al-Baqarah ayat 177. Surah 2 ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, di dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Perhatikan ya di sini. Orang yang benar keimanannya Allah tandai dengan apa? Dia sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam peperangan. Dan dikatakan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menilai keimanan seseorang berdasarkan kesabarannya
dalam menghadapi ujian. Itu yang keempat. Yang kelima, kesabaran ini adalah pemberian Allah kepada seorang hamba yang paling besar, paling luas, paling agung dan paling mulia. Nabi SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Taib, masih banyak sekali keutamaan dari kesabaran ini, ya. Sekarang kita masuk dalam fikih kesabaran itu sendiri. Bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan sifat sabar ini? Inilah kaidah bersabar yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Pertama, Anda harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Saya ulang, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Apakah geraknya, diamnya, bahkan keinginannya sendiri. Seluruh perbuatan hamba itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sebaliknya, yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga tidak ada satupun partikel di alam ini bisa bergerak. Tidak ada satupun daun yang jatuh, baik di alam ini, ya, atau di alam bawah pun, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Jadi, semua hamba itu cuma alat saja. Perhatikan. Jadi semua hamba itu hanya alat saja. Jadi kalau ada yang datang pada kita, misalnya ada yang menzalimi kita dan sebagainya, itu karena Allah yang menghendaki untuk menguji kita. Dan manusia itu cuma sebagai alatnya saja. Ya? Maka lihatlah kepada zat yang menjadikan manusia itu mengganggu engkau. Jangan kamu lihat kelakuan buruk mereka terhadapmu. Perhatikan ya, ini perkataan luar biasa. Kalau kita camkan baik-baik, maka kita akan menghadapi ujian ini dengan lapang dada. Lihatlah kepada zat yang menjadikan manusia itu mengganggumu. Jangan kamu lihat kepada kelakuan buruknya. Maka niscaya kamu akan menjadi tenang, kata beliau. Tidak galau dan tidak pula sedih. Luar biasa. Ya, apa dalilnya Allah yang menciptakan perbuatan manusia? Buka di surah As-Saffat, surah 37 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Lihat pada kalimat wa ma ta'malun, apa yang kalian perbuat, semua apa yang kalian perbuat. Di sini Allah menegaskan bahwa perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Intinya, ketika Anda disakiti oleh orang, maka ingatlah bahwa tindakan dia itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Dan dia tidak akan terjadi melainkan setelah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mencuri barang kita, ketahuilah bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menghendakinya. Allah mengizinkannya untuk itu terjadi. Tentunya dengan hikmah. Hikmah yang tidak akan pernah kita ketahui. Hanya Allah yang mengetahui apa di balik perbuatannya. Cuman kita harus mengecamkan dalam diri kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa seluruh perbuatan Allah itu baik. Seluruh perbuatan Allah itu baik. Karena di balik semua itu ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Coba, perhatikan baik-baik. Kenapa seseorang bisa ada yang menjadi kaya, ada yang menjadi miskin? Apakah Anda mengira bahwa orang yang kaya ini adalah orang yang diberikan kenikmatan? Demi Allah tidak. Apakah Anda mengira bahwa orang yang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kehinaan? Demi Allah tidak. Ya? Ada seseorang yang pernah bertanya,
Ya Ustaz, saya ini sudah berusaha, sudah berdoa, sudah beribadah, tapi rezeki saya serak-serak. Ternyata apa? Mungkin ada hikmah di balik itu semua. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum rezekinya serak. Mungkin karena Allah mengetahui bahwa ketika Allah memberikan antum harta yang banyak, ternyata antum tidak ketahui bahwa diri antum ini adalah orang yang sangat pelit, bukhl. Orang yang sangat pelit. Bisa saja ketika harta itu datang pada Anda tidak mengeluarkannya. Anda malah berlebih-lebihan. Akhirnya melupakan Allah dan Anda terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa. Ada hikmah yang sangat besar di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kalau ada yang menzalimi kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yang mengizinkan itu dan berkehendak agar itu terjadi. Karena ada hikmah dan kebaikan yang sangat besar di dalamnya. Jadi, teman-teman sekalian, kalau itu kehendak Allah, mengapa kita galau dan sedih? Bukankah Dia Maha Baik dan Maha Mengasihi? Sungguh, Dia tidaklah menginginkan dari musibah itu melainkan kebaikan untuk kita. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala melanjutkan, yang kedua kata beliau, hal yang bisa membantu seseorang untuk bersabar menghadapi gangguan manusia adalah dia senantiasa mengakui dosa-dosanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka melakukan hal buruk kepadanya adalah karena dosa yang ada padanya. Jadi orang melakukan hal buruk kepada kita itu bisa saja karena dosa yang ada pada diri kita. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 30, surah 42 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi, kalau seseorang hamba menyadari bahwa semua musibah yang dialaminya adalah disebabkan dosa-dosanya, tentu dia akan menyibukkan dirinya dengan bertobat dan beristighfar. Karena dosa itulah yang menjadi penyebab datangnya gangguan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dengan begitu dia akan selalu terhindar dari tindakan mencela orang-orang yang mengganggu dirinya, atau menyalahkan mereka yang mengganggu dirinya, atau menjelek-jelekkan yang mengganggu dirinya. Ya, terkadang kalau ada orang yang mengganggu kita, malah kita cela orang itu. Kita cela balik dia. Padahal bisa saja itu datang dari dosa-dosa kita sendiri. Maka kalau kita tidak mau itu terjadi, maka perbanyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau melihat seseorang yang menjelek-jelekkan manusia saat mereka menyakitinya dan dia tidak mengintrospeksi diri dengan menyalahkan dirinya dan beristighfar, maka ketahuilah bahwa musibahnya ini memang benar-benar nyata. Dan apabila dia mengetahui hal itu, akhirnya menjadikan dia bertobat, dia beristighfar, dan dia mengatakan ini memang karena dosa-dosaku. Ya. Misalnya tiba-tiba hilang HP-nya, hilang ATM-nya, dia ditabrak orang di jalan, ketimpa tangga, apapun yang terjadi, dia jatuh atau apa saja dari musibah yang dia dapatkan. Kemudian langsung astagfirullah atubu ilaih. Ini dari musibah, ini dari dosa-dosa yang saya pernah kerjakan. Ya, maka musibah ini menjadi kenikmatan yang ada pada dirinya. Ya, ada di antara manusia pada hari ini ketika dia diberi cobaan, dari orang yang menzalimi dirinya, ada orang yang menzalimi dirinya, dia senantiasa menyalahkan orang itu, dia caci maki orang itu, dia jelek-jelekan orang itu. Ya, seharusnya dia salahkan dulu dirinya, dia introspeksi dirinya terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan, jangan sampai seorang hamba berharap melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai seorang hamba khawatir kecuali terhadap dosanya. Begitu juga beliau berkata, "Manuzila bala'un illa bidzambin, wala rufi'a bala'un illa bittaubah." Tidaklah musibah turun itu melainkan karena sebab dosa, dan tidaklah dia diangkat, musibah itu diangkat melainkan dengan taubat. Ya.
Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah disandarkan suatu kerusakan atau kejelekan itu melainkan pada dosa. Karena semua musibah itu disebabkan karena dosa. Intinya, jika Anda diganggu atau disakiti oleh orang lain, maka ingatlah bahwa penyebabnya adalah dosa-dosa yang Anda lakukan. Oleh karenanya tidak perlu Anda membalasnya. Tapi sibukkan diri kita dengan banyak istighfar, banyak bertobat, sehingga musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan langkah ini pula kita bisa menjadikan musibah itu menjadi sebuah nikmat. Nikmat kebaikan. Baik, itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga, yang bisa membantu kita untuk bersabar menghadapi gangguan manusia, yaitu mengingatkan diri kita sendiri akan indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Asy-Syura surah 42 ayat 40, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padanya, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan kelas-kelas manusia dilihat dari sikap mereka ketika diganggu orang. Ya, ini ada kelas-kelasnya manusia dilihat dari sikap mereka ketika diganggu. Ya, ada orang yang zalim, yaitu orang yang membalas keburukan melebihi batasan haknya. Ya, ini Allah sebut di akhir ayat tadi. Orang yang kemudian yang selanjutnya orang yang muqtasid, orang yang proporsional. Dia membalas keburukan sesuai dengan batasan haknya. Kemudian ada juga orang yang ketika dizalimi, dia malah memaafkan. Ya, dia meninggalkan haknya sama sekali. Jadi ada 3 sikap yang perlu kita ambil. Kita bisa pilih. Ini mohon maaf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, Allah menegaskan bahwa di sini ada 3 kelasnya, ada 3 tingkatan orang-orang yang dizalimi. Yang pertama, dia membalas melebihi batasannya, batasan haknya. Ada yang kedua, dia membalas sesuai dengan kezaliman yang diberikan kepada dirinya. Dan yang ketiga, ini yang paling baik, yaitu dia memaafkan, dia meninggalkan haknya sama sekali. Meninggalkan haknya untuk apa? Meninggalkan hak untuk membalas. Ya, baik, teman-teman sekalian. Saya ingin ingatkan di sini, ada orang di hari kiamat kelak, dia akan dipanggil. Orang yang dipanggil ini adalah orang yang ketika di dunia dia dizalimi, kemudian dia memaafkan orang tersebut. Dia memaafkan orang tersebut. Apakah dia digibahi, dilakukan apa terhadap dirinya, diambil haknya dan sebagainya, tapi dia memaafkan. Maka kelak di hari kiamat dia akan dipanggil dengan panggilan yang membanggakan. Akan dikatakan pada dirinya, berdirilah. Kamu adalah orang yang pahalanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipanggil mereka ini, maka berdirilah orang-orang yang suka memaafkan, suka berbuat baik kepada orang yang menzalimi dirinya. Makanya kalau ada teman-teman sekalian, apalagi kita digibahi atau di apa, ya, jangan kita gibahi kembali orang itu. Boleh saja, tapi sebatas kita membalas keburukan orang itu, sebatas selevel, tidak boleh lebih daripada itu. Jadi kalau orang menggibahi kita, kasih dia hadiah. Berikan dia hadiah. Ya, pernah ada saya bertanya kepada salah seorang guru saya, bagaimana sikap saya nih kalau saya digibahin orang? Dia bilang, kamu kasih saja hadiah. Kasih dia hadiah.
Kenapa? Yang pertama, dia akan bertanya, kenapa kamu kasih hadiah? Ya, saya kasih kamu hadiah ini karena kamu sudah memberi saya pahala kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan hadiah itu sebagai tanda bahwa kita ini lebih terhormat daripada apa yang mereka lakukan pada diri kita. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di hari kiamat kelak orang-orang yang suka memaafkan ini, dia akan dipanggil dengan panggilan membanggakan, dibanggakan di seluruh makhluk. Ya, Masya Allah. Baik. Dan ketika seorang ingat hal ini dan juga mengingat bahwa pahala agung itu akan luput darinya dengan tindakan kalau dia membalas dengan mengambil seluruh haknya. Jadi kalau dia membalas dengan balasan yang sama, maka dia akan luput dari pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingat ini bahwasanya Allah akan memberi ke saya pahala yang besar sekali ketika saya memaafkan orang, maka tentu akan menjadi sangat mudah baginya untuk bersabar dan bisa memaafkan orang lain. Intinya, dengan mengingatkan diri kita kepada pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang senantiasa memaafkan orang yang mendolimi kita, bersabar terhadap orang yang mendolimi kita, ya, maka kita akan semakin mudah untuk bersabar dalam menghadapi gangguan dan celaan orang lain. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huri ma syaa." Siapa yang menahan kemarahannya? Siapa yang bisa menahan kemarahannya? Padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya dengan kebanggaan pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah membiarkannya, ya, dipanggil dia. Memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Masya Allah, luar biasa. Ingat saja, jadi kalau kita dizalimi teman-teman sekalian, wah, tenang. Kita akan dipanggil nanti kelak di hari kiamat, disuruh pilih bidadari yang kita inginkan. Ya. Taib. Itu tadi yang keberapa? Yang ketiga. Dan yang keempat, yang bisa membantu kita untuk bersabar menghadapi gangguan manusia adalah dengan cara mengingatkan diri kita bahwa jika memaafkan dan berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, itu akan menjadikan hati kita bersih dari membenci saudara kita. Hatinya akan suci dari kebencian, suci dari kedengkian, hilang niat untuk balas dendam, dan hilang niat buruk, ya, niat-niat buruk lainnya akan muncul. Ya, dengan begitu akan tumbuh pada dirinya sifat memaafkan. Bahkan sangat lezat baginya untuk memaafkan bagi orang. Ya. Dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka jadilah seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan demikian keadaannya seperti orang yang diambil darinya misalnya 1 dirham perak lalu dia mendapatkan ribuan dinar emas sebagai gantinya. Ya. Tentu saat itu dia akan senang. Senangnya luar biasa. Intinya teman-teman, ingatlah bahwa dengan bersabar dan memaafkan orang lain, hati kita akan selalu sehat, bersih dari penyakit hati. Dan kita mengetahui bahwa manfaat dan kelezatan yang ditimbulkan oleh sikap memaafkan ini jauh lebih besar dan berlipat-lipat melebihi manfaat dan kepuasan yang ditimbulkan oleh sikap pembalas dendam. Ya, baik. Saya rasa demikian, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat dan mengaruniai kita dengan kesabaran dan ketakwaan, selalu menjaga kita dalam keimanan dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Wa'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatur iklan yang tampil di YouTube atau di platform Google. Jika menemukan iklan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, klik tanda berikut pada kolom identitas iklan.
Kemudian, klik setelan iklan. Akan tampil halaman personalisasi iklan, atau bisa langsung akses halaman ini dengan masuk ke dalam website @setting.google.com. Pilih jenis iklan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, klik nonaktifkan. Lakukan hal yang sama pada jenis iklan lainnya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, ini sebagai ikhtiar kita dalam menonaktifkan iklan-iklan dari Google yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang memang tidak layak dilihat. Barakallahu fikum.